sadar atau Bonek tidak jak bukan. sadar. Ya. Bonek. Kalau pasien tidak sadar, biasanya pada pasien dengan habis kecelakaan di operasi biasanya akan Jak pasiennya. Kemudian ngapa di video kan kini? seperti cairan detol, kemudian bipor, rifanol, segala macamnya. Cairan tersebut, nah itu yang dimasukkan ke sini. Nah, jika air ini sudah penuh, nggak boleh saudara buka. Jadi bawa dikeluarkan nih, tapi nggak boleh buka, langsung dibawa ke tempat pencucian alat. Ya, air ini nggak boleh ternganga karena ini sifatnya menular. Banyak kuman bakteri, maka harus ditutup, diberikan yang baru, yang alatnya memang sudah steril, kemudian diisi dengan cairan disinfektan. Ya, ini nggak boleh ternganga karena kuman bakteri banyak di sini. Kalau sudah buka ini, baunya nauzubillah. Jadi harus segera, kalau ini sudah penuh, ini dikeluarkan dan dengan yang baru. Tapi jangan dibuang di tempat pencucian alat biasa, saudara, di ruang enggak. Ini ada tempat pembuangan khususnya. Cokkan ini on off-nya di sini. Nah, di ujung ini sebenarnya ada selang kecil ya yang dihubungkan ke untuk menghisap di bagian mulut atau di bagian hidung. Nggak mungkin kan sebesar ini yang kan? Enggak, ya. Nah itu yang dikatakan Bu Neneng selangnya nggak ada, ya. Sebenarnya ada di sini. Nah di ujung ini nanti ada klemnya, jadi buka tutup. Nah jadi gunanya ketika saudara menghisap, ini kan tertutup supaya terhisap masuk semua. Nah nanti kalau mau buka lagi biar dia berjalan. Kalau misal tutup lagi, jadi di sini nanti ada klemnya, ya, pintu keluar masuknya itu apa sih namanya itu? Nah, tertutup kayak air gitu kan? Nah, di sini cuma ininya nggak ada kategorinya, jadi saudara pahami saja. Nah, di ujung selangnya ini, artinya saya kan berandai-andai, jadi ya kan berandai-andai saya jadinya kan. Nah, di ujung ini biasanya di selang yang kecil itu, kiri kanannya ini ada lubang biasanya kan. Nah, ukuran ini berbeda antara anak bayi dengan orang dewasa. Jangan saudara samakan selangnya. Nah, jadi ada perbedaan ukuran selang yang akan menghisap di sepanjang sistem pernapasan saudara, baik di hidung atau mulut. Nah, jadi kalau punya dewasa ke bayi nggak mungkin. Nah, pasti akan terjadi dihisap, terjadi iritasi di sepanjang lubang hidungnya. Tapi kalau punya bayi dipakai orang dewasa nggak masalah. Cuma yang orang dewasa ke bayi itu yang berisiko terjadinya iritasi. Maka harus disesuaikan ini pasiennya dewasa atau anak-anak atau bayi. Tuh ya. Nah, kemudian ini ada tekanan. Kalau ini sudah hidup, ini bisa saudara atur pressure-nya. Berapa kekuatan yang akan saudara hisap. Nah, jadi ya. Tinggal saudara naikkan. Rasanya kekuatannya masih belum kuat untuk menghisap, saudara naikkan lagi. Nah, jadi saudara melakukan tindakan ini pakai feel. Ya, pakai rasa. Saya tidak bisa mengajarkan kepada saudara rasanya itu gimana. Tidak bisa saya ajarkan. Karena yang akan mengerjakan saudara. Kehati-hatiannya di saudara. Nah, jadi ketika saudara nanti menghisap lendir, nah, anggap ini lubang mulut, ya. Nah, itu tidak boleh saudara kenakan ke sini. Ini yang akan menyebabkan iritasi. Maka saudara harus pakai feeling, berarti di antara ini. Saudara yang tahu rasanya ini menyentuh atau tidak. Maka saya bilang saya nggak bisa mengajarkan rasa. Feelingnya itu saudara yang tentukan. Ini kira-kira menyentuh atau tidak. Nah, saya hanya bisa mengatakan jangan sampai menyentuh mukosa mulut atau mukosa hidung, karena itu bisa berdarah iritasi dia. Nah, itu yang bisa saya ajarkan. Tapi feel-nya bagaimana di lapangan, saudara lah yang tahu bagaimana caranya. Nah, ketika memasukkan selang tersebut,
Jangan saudara bernafsu cut. Enggak begitu. Jadi masukkan, putar searah jarum jam. Putar dia. Jadi ketika satu disedot, dia akan menyedot yang bagian yang lain. Jadi jangan bertumpuk. Enggak. Jadi berputar-putar saudara. Itu maka posisi saudara masih dalam kondisi di tengah. Jadi semuanya terbawah dan bagian ininya tidak terkena oleh isapan saudara. Ini kan kuat nih tekanan, maka saya bilang ini kuat. Kalau malaikat ke sini saudara tarik, nah itu dia luka, dia jadi berdarah. Kalau sudah terjadi perdarahan, kalau pasiennya nggak sadar, oke, dia hanya meringis kesakitan. Lah pasien yang sadar komplain kan dengan saudara, prakteklah saudara dibilang ya. Saudara tahu budel yang berada di mulut? Saudara penikmat ini sinetron Indosiar? Nah, biasanya kan orang yang tidak sadarkan diri itu, dia akan memakai alat seperti ini. Nih, pernah lihat? Apa? Nih, ini budel namanya. Oh, itu hidung. Nah, ini kenapa dipakai? Biasanya pada orang dengan epilepsi, dengan stroke, ya, dengan fraktur yang tidak sadarkan diri, ini mesti harus dipakaikan kepada pasien. Kenapa? Supaya lidahnya tidak tertutup ke atas, sehingga satu tangan memasukkan budel. Jadi saudara harus cekatan. Jadi ayo Pak, dimasuk nggak ada. Ini kondisi dilakukan pada pasien yang kritis. Ya, jadi harus ditekankan lidahnya, langsung masuk budelnya yang cekung tadi ke atas, ya, yang melengkung, kemudian baru diputar. Kenapa begitu, Bu? Karena menyesuaikan anatomi sistem pernapasan. Di sini kan melengkung nih, berarti yang melengkung itu nanti di ujung. Kalau ini tetap aja begini, oh kata pasien saudara, saudara sudah mana kuat, enggak kan? Berarti itu hanya untuk memasukkan dan masuk seperti sebenarnya langsung dibalikkan. Jadi disesuaikan dengan anatomi sistem pernapasan. Nah, setelah masuk, jadi kan yang ujungnya ini, nah ini kan ada nih, biasa kan menempel. Nah itu yang mesti saudara kasih plester. Usahakan plester, jangan hipapik, karena kekuatannya berbeza. Kalau hipapik tak sekuat plester, maka ada itu adalah plester. Nah jadi ketika pasien yang nggak sadar itu kan di bawah kontrol ininya, otaknya. Terkadang dia tanpa sadar dia langsung menyembur. Nah, kan mungkin kerja saudara memplester terus maka ambil yang sedikit kuat. Jadi kekuatannya tidak bisa digoyahkan oleh si pasien. Supaya nggak keluar. Tanpa sadar lidah dia tuh bisa mendorong. Nah, dengan kekuatan otaknya tadi yang di bawah fungsi kesadaran dia. Nah, kalau udah tanggal, masukkan lagi, kan repot saudaranya repot jadinya. Jadi ketika sudah masuk langsung di plester. Nah, baru kita lakukan suction. Nah, suction itu di luarnya ini nanti saudara ambil air, ya. Terkadang ada yang diambil itu adalah Aquadex, ya, sebagai pembilasnya, ya. Bekerjanya saudara, ya, boleh saudara memakai pinset, meskipun saudara ada pakai spoon, ya. Ada juga yang tidak biasa dengan pinset, ya, langsung memegang selang tersebut. Jadi memastikan ini sudah dihidupkan, ya, dia akan berbunyi tuh. Masukkan cairan Aquadex tadi, nih, nanti akan nampak cairan, ya, tersedot cairan itu nanti. Nah, kalau sudah, nah, saudara cobakan ke pasien. Jadi, mana pasien tadi? Nah, permisi tetap saudara berkomunikasi dengan pasien, ya. Maaf ya Bu, disedot dulu sedikit ya, Bu, tahan ya Bu. Nah, saudara putar. Kalau sudah, nah, saudara masukkan di sini. Supaya apa? Di sepanjang selang ini, lendir yang melengket tadi,
itu dialirkan dengan aquadex. Kalau tidak, boleh dengan NaCl. Ya. Nah, pokok cairan itu ada di sini. Ketika dialirkan ke sini. Kemudian dilihat lagi, sedot lagi. Jadi, bagaimana menentukan ini selesai atau tidak? Satu, kalau hasil sedotan saudara itu tidak ada lendir lagi, tidak ada yang saudara hisap. Ya, jadi pasien pun pada saat bernafas yang tidak sadar itu sudah tidak ada bunyi apa namanya ini di sini itu gitu tuh atau punya apa namanya itu ngoroknya itu biasanya lendir itu tertumpu di situ biasanya. Nah, biasanya sudah hilang. Satu. Yang kedua, ini dihentikan jika pasien merasakan kesakitan. Nah, jadi maka saya bilang saudara harus lihat respon pasien ini bisa dilanjutkan atau tidak. Maka komunikasi ketika saudara menghisap itu harus diperhatikan pasiennya. Responnya gimana? Terkadang nggak berlanjut, bersihkan. Nah, yang susahnya itu adalah ketika di mulut. Nah, kalau di mulut, nah dia kan pakai gudal nih. Nah, kalau dia di dalam gudal enak. Nah, di dalam itu aman. Menyentuh pun ke dinding gudal tidak akan menyebabkan luka. Nah, yang susahnya itu kan masuk ke sela sini. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu yang saudara masukkan. Tapi jangan sampai menyentuh gigi karena gigi bisa rusak. Maka harus pakai feel saudara memasukkan selang itu. Nggak boleh menyentuh gigi, nggak boleh menyentuh usapan. Nah, kalau sudah kata pasien ketiga kesakitan, tarik keluar, bilas dulu. Nah, pindah ke sebelah sini. Maka jangan bermaksud saudara dengan pasien harus bersih nih. Saudara perhatikan ini pasien saudara nggak boleh gitu. Jadi tetap lihat pasien itu reaksinya bagaimana. Nah, kalau oke rasanya saudara bilas. Ini mesti dibilas ya ujungnya ya. Kalau tidak bertumpulah di sini semua. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kumulasi. Diusahakan wajib hukumnya selang itu satu pasien satu. Jangan pasien ini dicampur ke sini, satu pasien selang ini sama enggak benar. Ya. Jadi wajib satu orang satu selang. Nah, kalau sudah, nah ini dikecilkan pressure-nya, ini dilakukan satu. Makanya memang harus coba, cuma alatnya yang kemarin dipakai untuk kelas 1 lagi dibawa ke rumah sakit, mahasiswa D3 ujian praktek langsung ke pasien. Itu dia. Jadi alatnya dipakai. Jadi besok boleh saudara pakai di hari Jumat. Kamu sudah boleh. Dia cuma ujiannya 2 hari ini dan besok pagi. Ya. Jadi saudara belajar ini memang harus mandiri.